Ngobrol yuk! Kemarin itu kamu dapat broadcast ini nggak sih tentang cabin fever? Iya bener, dapat di grup WA itu rame banget dok. Jadi pada bahas cabin fever. Nah, aku tuh penasaran cabin fever itu apa? Iya, aku juga kepo banget nih gitu. Kita panggil aja kali ya temen aku yang dokter gitu. Yuk. Hai dok! Hai juga Dokter Foni. Ini Kensa, dokter yang aku ceritain tadi. Oh, yang dokter Foni bilang kalau dokternya cantik dan perkasa. Yes, betul. Lebih perkasa lagi kalau tadi pakai seragam sebenarnya. Karena harus pakai seragam dok. Karena dokter Nina ini kerja di lapas. Oh. Udah dari tahun berapa ya dok ya? 2004. Dari tahun 2004. Juga ya? Yes, lumayan Tahun lama lebih lah. ya? Betul. Gini dok, tadi kan Kensa sama dokter Foni habis Oke. bahas tentang cabin fever. Nah, karena kita Yes. berdua tuh penasaran cabin fever itu apa. Sebenarnya cabin fever itu apa sih? Makanya kita undang dokter Nina ke sini gitu. Oke, ini kita kasih penjelasan singkat dulu aja ya, biar yang nonton juga nggak boring kan, jadi mereka benar-benar bisa tahu apa sih itu cabin fever gitu. Karena kan memang dalam masa PSBB ya, terutama kalau di kota kita memang belum berlaku ini PSBB, tapi kalau di kota-kota yang lain sudah. Cabin fever itu adalah suatu keadaan di mana terjadi suatu reaksi kegelisahan ya. Kalau kita bilangnya iritabilitas klaustrofobia. Klaustrofobia itu tahu kan ya, klaustrofobia itu ketakutan berada di sebuah ruangan tertutup. Sempit ya, dok. Ya, cuman ini lebih luas. Jadi terjadi gangguan iritabilitas, terjadi kegelisahan, terjadi gangguan psikis yang disebabkan karena seseorang berada atau sekelompok orang dia berada di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu dan tempat itu istilahnya terisolir dari dunia luar. Itu pengertian awamnya ya, bahwa cabin fever itu kenapa saat ini di masa-masa pandemi ini sering banget kita dengar ya. Mulai lebih sering didengar daripada nama virusnya sendiri. Itu penjelasan singkatnya tentang cabin fever. Terus gejalanya gimana itu dok? Maksudnya ada kayak pasti ada dong tanda-tandanya orang ini ini kayaknya cabin fever nih gitu. Ya. Jangan-jangan maksudnya kita nggak sadar kita juga cabin fever. Oke. Ya. Jadi tadi seperti di awal udah saya bilang bahwa terjadi gangguan iritabilitas dalam arti orang itu menjadi lebih sensitif. Itu gejala awalnya. Nah, ini perlu Kenza sama Dr. Foni juga mulai perlu introspeksi ya. Kira-kira Iya. dulu kalau pasangan ngomong sedikit nggak apa-apa, tapi sekarang disenggol sedikit marah. Nah, sensi. ini aduh jangan-jangan saya kena cabin fever gitu. Jadi dia mudah sensitif, mudah tersinggung sekali. Apapun yang dalam kondisi umum biasanya dia fine-fine aja, tapi ketika seseorang mengalami cabin fever ini dia gampang sekali meledak. Kemudian seperti juga gejala-gejala stres atau depresi pada awalnya, susah tidur itu juga bisa. Kemudian dia nggak fokus. Misalnya kan sekarang banyak nih yang WFH ya, Iya. WFH ataupun kuliah online dan sebagainya. Itu mereka udah mulai nggak fokus ngerjain tugas-tugas, udah mulai nggak fokus apa yang harus dilakukan. Terus dia nggak bisa konsentrasi juga. Terus udah gitu, tadi susah tidur udah ya. Berarti tuh kayak depresi ringan gitu. Iya, itu bisa disebut sebagai depresi ringan. Cuman yang satu yang sedikit memberi angin segar bahwa cabin fever ini nggak termasuk penyakit. Jadi dia hanya merupakan sebuah respon psikis atau respon psikologi seorang manusia ketika dia terkurung dalam sebuah tempat di mana dia nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti ini sifatnya hanya sementara. Maksudnya nanti misalnya kondisinya udah kembali normal nih, udah COVID-nya udah go away. Yes. Gitu maksudnya kita orang-orang yang cabin fever itu mungkin nggak akan gitu lagi kan ya dok ya maksudnya? Itu tergantung kepada manajemen stresnya masing-masing orang sendiri ya. Sama seperti orang yang mengalami depresi ringan, mereka setiap orang kan punya tingkat manajemen stres yang berbeda-beda. Ya tingkat stresnya Yes. masing-masing ya. Dan itu mempengaruhi gejala yang muncul juga pada masing-masing orang. Mungkin ada beberapa orang yang gejalanya cuma susah tidur aja gitu. Tapi ada beberapa orang yang sampai meledak-ledak gitu. Itu dipengaruhi bagaimana manajemen stresnya masing-masing gitu. Ketika seseorang mampu melewati manajemen stres mereka, kayaknya nggak perlu nunggu waktu lama, pasti cabin fever ini juga hilang. Ketika mereka sudah boleh lagi melakukan aktivitas normal di luar tempatnya terkungkung, pasti cabin fevernya hilang. Tapi kalau orang-orang tertentu atau beberapa orang yang mereka tidak bisa memanajemen stresnya dengan baik, bisa agak lama. Tapi yang jelas dia tidak perlu obat-obatan karena memang dia tidak bukan termasuk penyakit.
Berarti nggak perlu konsultasi kayak ke psikolog gitu? Boleh, kalau itu terapi, itu kan hanya terapi konseling aja, nggak apa-apa. Kalau memang dirasa itu terlalu mengganggu, boleh sih mendatangi psikolog kayak gitu ya. Tapi nggak perlu ke psikiater loh ya, udah. Karena kalau psikiater kan itu berarti udah termasuk gangguan jiwa. Tapi kalau hanya pengen terapi psikisnya aja, cukup datang ke psikolog aja itu udah. Dan dari cabin fever itu sendiri sebenarnya istilah itu dari mana gitu? Istilah itu kita dapat dari luar sono ya. Jadi cabin itu kan apa ya, pondok ya. Kita ambil dari bahasa Inggris ya. Fever itu demam ya. Cuman karena bahasa orang Indonesia kan pinter, jadi fever ini kita masukkan sebagai gejala aja. Jadi dia adalah kumpulan sindrom Jadi atau itu gejala. karena kita biasa aktivitas di luar, terus tahu-tahu kita harus stay at home gitu ya. Iya. Terus tiba-tiba muncul Bener. gejala-gejala seperti Kamu itu. bisa jadi psikolog loh kayak gitu. Berarti mirip sama kayak baby blues syndrome, iya nggak sih? Kan Iya. maksudnya keadaannya berubah kan, maksudnya dari Betul. tadinya dia begini, terus Iya. tiba-tiba ada anak gitu kan mungkin Cuman kerjanya kalau jadi baby begini. blues syndrome bisa dipengaruhi karena faktor hormonal juga. Oh, Karena seorang oke. ibu melahirkan kan hormonnya kan Mungkin berubah. jadi, dipengaruhi hormon ini atau PMS. Oh, Bisa digabung bisa, mungkin. bisa. Kalau baby blues syndrome ada beberapa yang sampai menimbulkan depresi berat. Itu tergantung karena itu dipengaruhi hormonal. Jadi ada, kalau baby blues syndrome ini ada yang mengkategorikan sebagai penyakit juga. Jadi dia perlu terapi obat-obatan. Tapi kalau cabin fever dia hanya butuh terapi psikis aja. Jadi dengan konseling yang psikologis atau sebetulnya dengan dia melakukan beberapa macam cara yang Untuk mengisi waktu. efektif ya gitu. Ini pasti bisa hilang cabin fever. Oh. Jadi ditekankan lagi kalau cabin fever itu sendiri bukan penyakit ya. Bukan penyakit, dia bukan dalam kategori diagnosis gangguan jiwa. Oke. Nah, Dok, kita tadi kan udah ngobrol panjang lebar. Yes. Terus soal cabin fever itu cara mengatasinya gimana, Dok? Oke, cara mengatasinya dari kita sendiri ya. Jadi nggak perlu konseling misalnya ya. Orang-orang yang punya tingkat manajemen stres yang bagus, dia bisa mengatasi sendiri. Karena kan cabin fever ini terbentuk ketika seseorang atau sekelompok mereka nggak bisa mana-mana, ya kan? Ketika kita tidak bisa ke dunia luar, salah satu cara mengatasinya adalah kita bawa dunia luar itu ke dalam rumah kita atau ke dalam kelompok kita. Gimana itu caranya, Dok? Oke. Misalnya kalau orang-orang yang mereka WFH atau SFH atau mungkin kuliah online ya, tetap melakukan rutinitas biasa. Nah, ini nih banyak sekali kenapa banyak yang mereka akhirnya menderita cabin fever karena mereka menganggap ketika mereka mendapat kesempatan WFH atau SFH terus mereka di rumah bisa dipending dulu tugasku, nanti bisa dipending dulu. Itu secara tidak langsung bisa memicu terjadinya cabin fever pada seseorang. Oh. Betul. Karena maksudnya berarti rutinitasnya dia harusnya pagi begini, Nah. terus sekarang enggak Ya, gitu kan. Padahal betul. sebenarnya kalau dia balik ngelakuin kayak gitu, ya oke lah ya. Iya, dia fan-fan aja karena otomatis kan dia masih aktif gitu ya. Kalau kita nggak bisa ke dunia luar, ya kita bawa dunia luar ke rumah kita. Kita lakukan aktivitas rutin sehari-hari. Misalnya yang Jadi, WFH, Jangan cuma rebahan aja gitu ya. iya dong. Berarti Nah, benar sekarang nggak tuh tim rebahan itu membantu? PSBB ini atau isolasi ini menstimulasi terbentuknya kaum rebahan. Sebetulnya kaum rebahan ini adalah mereka yang berpotensi besar Oh, mengalami nah, cabin cabin fever fever, ya. dengerin. Jadi kita perlu dengerin kasih ya. tahu si Motivasi ya. Keisha nih ya. Ya. Untuk para kaum rebahan harus hati-hati, jangan sampai mereka mengalami cabin fever. Jadi tetap lakukan rutinitas sehari-hari. Misalnya yang biasanya bangun pagi jam 7 udah harus ke kantor. Ya ketika mengalami isolasi ini ya bangun pagi jam 7 walaupun nggak ke kantor tapi di depan laptop. Misalnya seperti Mengerjakan itu. pekerjaan biasanya. Betul. Kayak Cuman gitu. kadang tuh kayak gimana ya? Kesempatan nih, maksudnya Ya. kita nggak harus bangun pagi, ini bangun siang. Nah, Ya. habis itu kan pasti kan time schedule-nya kan berubah semua Betul. kan. Nah, Ketika seseorang sudah mulai terlena dengan schedule atau dengan rutinitas yang baru, itu akhirnya mulai menggiring dia kepada rasa jenuh. Hati-hati, rasa jenuh ini juga bisa merupakan salah satu gejala dari cabin fever. Nah, kalau orang-orang seperti itu kembali lagi memang kepada manajemen stresnya sendiri. Ini kan baru poin pertama nih tadi ya, kita membawa dunia luar masuk rumah kita. Yang kedua, kalau memang itu nggak memungkinkan seperti tadi Dr. Foni bilang, udah terlanjur enjoy bangunnya siang. Kita lakukan rutinitas baru yang sekiranya belum pernah kita lakukan. Misalnya bosen nih ya dengan pekerjaan kantor yang memang tidak, karena sekarang beberapa kantor ataupun beberapa tempat kuliah itu mereka menganjurkan ada absensi online on time pada waktunya. Jadi
Kalau itu sudah dilakukan dan tidak ada lagi kesibukan yang lain, lakukan rutinitas baru. Misalnya ya, kayak misalkan rumahnya baru nih, di depannya masih kosong. Tanam-tanam apalah. Udah dong. Oh, udah ya. Sudah bertani. Oh, Ya, sudah. itu kayaknya kamu Jadi petani mungkin dan terbebas dari yang namanya cabin fever Iya. karena kamu ada kerjaan lain untuk Kamu petani ada ya. kerjaan. Orang-orang yang bisa melewati fase cabin fever itu biasanya orang yang punya kreativitas tinggi. Karena seperti Dr. Foni juga. Ya, aku bikin apa itu loh, edit foto. Ya itu bagus, sebenarnya untuk kesibukan aja sih, Iya. karena kan bosen ya, maksudnya nggak ngapa-ngapain. Jadi yang dipegang cuma handphone. Nah, Otomatis betul, mau nggak betul, mau kan, ya udah iseng aja utek-utek gitu. Iya. Itu salah satu cara secara tidak langsung ya. Itu manajemen stres yang baik dari Dr. Foni gitu. Mengisi Jadi waktu. betul sekali supaya mengusir segala macam tanda-tanda awal cabin fever itu. Iya. Nah, orang-orang yang punya manajemen stres yang baik pasti akan melewati fase ini. Gitu. Mereka akan berusaha mencari rutinitas baru. Bosan dengan satu rutinitas, Cari yang bingung lagi, lain cari lagi. yang lain. Nanti kalau udah selesai, aduh ngapain lagi ya? Sampai kadang-kadang perabotan rumah di rumah tuh berubah posisi 1 minggu sekali misalnya. Itu termasuk salah satu cara juga untuk mengusir kebosanan. Iya, kan, ya. kayak gitu. Tapi itu benar-benar mengasihkan sih kalau Iya. aku ya, maksudnya It's okay, karena nggak apa-apa. jadi ada pandangan baru Pandangan juga gitu baru, kan. Jadi di betul. sini tiba-tiba pindah sebelah sini. Iya. Iya. Itu adalah salah satu cara yang efektif banget untuk mencegah ataupun mengatasi cabin fever yang gejala awalnya sudah kita rasakan. Nah, kemudian yang ketiga itu ini kembali lagi kepada faktor spiritual ya, mental masing-masing personal kan beda-beda. Sebetulnya ketika seseorang itu lebih banyak rasa bersyukurnya ya, ketika dia memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, pasti dia akan terhindar dengan yang namanya cabin fever ya. Jadi bukannya di rumah mentang-mentang WFH, SFH terus dia merenung aja isinya, buka-buka HP kok semua kok isinya kok tentang virus ya, semua kok tentang hal-hal Jadi yang parno. menakutkan. Jadi parno, Itu hati-hati juga ya. Ketika kita lebih banyak fokusnya kepada hal-hal yang negatif seperti itu akan mempengaruhi hormon-hormon dalam tubuh kita juga yang akhirnya itu memicu stres juga dalam tubuh kita. Secara nggak sadar ya. Secara nggak sadar. Nah makanya kenapa tadi dibilang bahwa orang-orang yang punya kreativitas tinggi mereka akan terhindar dari namanya cabin fever karena itu. Orang yang punya kreativitas tinggi mereka nggak akan bosen, mereka nggak akan betah kalau cuman di rumah pegang HP. Pikirannya itu malah kemana-mana deh. Iya, Dia benar. Mikir ini bisa ke sana, bisa ke sana Gitu. Jadi Jadi kreatif kan harus habis ini gini lah. Iya. ya benar. Bisa lihat apa ya rumah apa yang kira-kira bisa diganti ya. Gitu. Nah itu salah satu cara untuk bisa mencegah ataupun mengatasi gejala awal cabin fever. Aktif secara fisik dan rohani, secara jasmani dan rohani. Tetap aktif secara mental dan spiritual. Entah dengan cara apapun, pastikan setiap orang dengan agama masing-masing punya cara yang lebih lagi untuk mengaktifkan spiritual mereka. Kayak Apalagi gitu. sekarang kan juga kalau misalnya ibadah kan online jadi kita Nah bisa betul, itu play salah YouTube. satu cara yang efektif sekali untuk tameng kita supaya kita nggak kena cabin fever. Kayak gitu. Kemudian salah satu cara lagi yang efektif kan otomatis nih ya kalau yang di rumah sendirian mungkin bosen ya ketemunya kemarin itu lagi ke dapur ketemunya juga ini lagi memacu, apa namanya, memacu ribut rumah Ribut tangga. rumah tangga. Karena kan tingkat temunya terkena. itu terus ya. Sebenarnya nggak juga sih, tergantung kembali lagi kepada personalnya Iya sih. masing-masing. Jangan pernah putus komunikasi dengan lingkungan kita. Kan sekarang nih teknologi kan berkembang banget ya, ada Skype, ada teleconference, Zoom, apalagi. Manfaatkan semua teknologi itu untuk kita membangun komunikasi dengan lingkungan di luar kita. Jadi kita nggak merasa bahwa kita terisolir, kita merasa kita fine-fine aja dengan mereka di sekitar kita, kayak gitu. Nah itu merupakan salah satu cara juga untuk mengatasi atau mencegah terjadinya cabin fever. Oh iya dok, ini kan bulan puasa. Ya. Nah, kita tadi udah bahas tentang cabin fever. Kalau cabin fever itu berpengaruh nggak sih sama kesehatan kita? Karena kan kalau kita puasa terus kita cabin fever itu gimana? Oke. Cara atasinya? Jadi misalnya kita cerita orang, ini kan dari musim puasa ya, terus misalnya kalau kita kena cabin fever, itu kira-kira mempengaruhi nggak gitu ya pada kesehatan kita. Untuk puasanya sendiri, itu sebenarnya kalau untuk kesehatan bagus ya. Banyak orang yang bilang, wah kalau puasa sistem imunnya turun kan, nanti gampang dong kena virus kayak gitu. Sebetulnya puasa itu sendiri dia membantu untuk mendetoks tubuh kita. Gitu. Jadi ketika bagus ya. puasa, iya bagus sebetulnya. Itu kesempatan untuk tubuh kita tuh benar-benar bersih dari zat-zat yang kemarin-kemarin kita makan apa sembarang-sembarang kita makan. Gitu. Ketika kita puasa, itu kesempatan buat tubuh kita untuk mendetoks benar-benar. Nah, ketika tubuh kita sudah dalam kondisi terdetoksifikasi, sistem imun tubuh kita pasti otomatis akan naik.
Cuman memang orang-orang tertentu yang saat ini kita tahu mereka ada di garda terdepan dalam memerangi virus ini, mereka diberi prioritas untuk tidak berpuasa karena mereka memang membutuhkan stamina yang full ya istilahnya ya, bukan hanya sekedar sistem imun yang cukup lah, tapi stamina yang juga full. Makanya untuk mereka yang memang ada di garda terdepan ada prioritas untuk tidak berpuasa kalau memang mereka tidak mampu. Soalnya mereka juga kayaknya jam tidurnya kan juga berkurang. Iya dong, kan ya, pasti. Kan mempengaruhi kan dong, maksudnya jam Pasti, tidur mempengaruhi kan iya, ya. pasti itu. Nah, cabin fever sendiri waktu awal-awal pandemi itu berkembang kan ahli-ahli kesehatan juga udah bilang bahwa stres yang terlalu tinggi atau pikiran yang terlalu fokus memikirkan hal-hal negatif itu justru akan mempengaruhi sistem imun tubuh kita, justru akan menekan kekebalan tubuh kita kan. Nah, itu sebabnya cabin fever ini pasti akan mempengaruhi, tapi yang mempengaruhi adalah stresnya karena cabin fever, jadi bukan karena puasanya kayak gitu. Jadi kalau orang puasa terus dia ngalamin cabin fever terus dibilangnya waduh gak usah puasa deh, Karena puasanya itu salah berarti ya. salah, bukan, tapi karena stresnya dia karena cabin fever. Jadi kita harus lebih mengatasi gimana cabin fevernya. Betul, ya. bukan ngatasinya yang nggak puasanya ya. Bukan jadi alasan kalau aku Iya. nggak puasa karena aku cabin fever. Enggak, sama sekali nggak boleh. Terus kalau cabin fever ini dok, tadi kan Dr. Tumina kan jelasinnya Iya. maksudnya dia lebih ke ini ya, kayaknya ke orang dewasa yang dia WFH atau SMH Iya. gitu kan. Nah, gimana sih? Itu mungkin nggak sih kalau misalnya ke anak-anak? Kan Iya. mungkin anak-anak ini ya, dia biasa main sama temennya nih. Jam segini dia keluar ngapain gitu kan. Nah, Iya, sekarang dia Dok. nggak boleh kemana-mana ya. Anakku tiba-tiba kayak tantrum gitu loh dok. Jadi Iya, itu apa karena juga dia cabin fever Bisa. atau Bisa. Jadi dari yang usia anak-anak, ini kita cerita anak-anak yang mereka udah mulai bisa merasakan dunia luar ya. Sudah Kita berinteraksi gitu benar, kan ya. kita membahas anak-anak yang mereka sudah berinteraksi, gitu. Mereka sudah komunikasinya sudah bagus lah gitu. Mereka pasti tetap bisa mengalami ini. Apalagi mereka kan selama ini aktivitas mereka kan cuma main ya sama teman-teman mereka kayak gitu. Ketika sekarang benar-benar yang nggak bisa ngapa-ngapain, ini tapi gejala awal yang mereka rasakan biasanya apa? Suka uring-uringan. Ya. jadi galak? Iya kan? Nah, itu sebenarnya merupakan tanda-tanda juga. Cuman kalau anak-anak biasanya gejalanya lebih ringan. Karena apa? Pikiran mereka nggak banyak, gitu loh. Iya sih. Kalau orang dewasa kenapa gejalanya lebih berat? Nggak usah mikirin soal virus, tok pikiran mereka beli beras, Tuh. terus gajian nanti gimana, Iya. cicilan. Benar-benar. Nah, itu yang akhirnya memperberat kemungkinan resiko terjadinya cabin fever. Kalau anak-anak kan nggak mikir cicilan, anak-anak nggak mikir beli beras kan, jadi mereka mikirnya cuman, bedanya habis. jadi mereka mikirnya cuman aku nggak bisa main sama teman-temanku, Iya, iya. nggak ketemu. Akhirnya tapi jadi uring-uringan kan, jadi uring-uringan, suka ngambek gitu. Anakku sendiri juga mulai bosen. Nah biasanya kalau anak-anak ini gejalanya ya bosen itu loh, dia biasa kumpul-kumpul sama teman-teman di luar, tiba-tiba benar-benar yang tekat, nggak bisa ngapa-ngapain, di rumah cuma nonton TV, pegang HP, balik lagi nonton TV, udah kayak gitu-gitu aja. Nah itu Kalau misalnya dia mengeluhkan nih, misalnya sering sakit kepala, itu bisa juga kan maksudnya indikasi kalau dia mulai bosen gitu kan? iya, Iya, sebenarnya sakit kepalanya ini kita perlu singkirkan lagi ya. Maksudnya sakit kepalanya apakah memang murni karena tingkat kejenuhan atau karena gejala-gejala depresi ringan itu, atau memang karena faktor-faktor patologis yang lain, jadi faktor-faktor penyakit yang lain. Jadi benar-benar kita harus, ketika anak-anak sudah mengeluh pusing dan sebagainya, kita harus benar-benar pusingnya gimana, ada panas apa enggak, kayak gitu. Karena seorang anak kalau sampai mengutarakan rasa sakit, itu berarti memang sakit gitu. Karena anak-anak tuh biasanya tingkat menahan rasa sakitnya itu nggak seperti orang dewasa. Orang dewasa tuh kadang-kadang pusing sedikit gitu, aduh pusing. Tapi kalau anak-anak tuh kadang-kadang mereka nggak seperti itu. Tapi kalau mereka benar-benar bilangnya pusing, itu kita harus bertanya, kita harus tanya, ada penyakit yang lain nggak yang dia rasakan, kayak gitu sih. Oh iya dok, di luar topik nih, kan cabin fever. Kalau misal di rumah terus tiba-tiba jadi tiktokers gitu, gimana? Itu kan kreatif. Enggak ya dok ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Di sini Nggak apa-apa, supaya dong. Kita nggak jenuh Heeh. kan? Ya asal pokoknya positif ya Iya, kan dok. tiktokersnya jangan yang alay-alay gitu ya. Jadi yang kayak gini nih ya, jadi kan bisa memberikan manfaat untuk orang banyak, bisa jadi berkat juga buat orang banyak. Itu kan lebih bermanfaat. Kreativitas yang bisa membangun, kreativitas yang bisa
menghasilkan juga sih ya sebetulnya. Kayak Ya kalau yang ini bisa menghasilkan Iya, itu sih. betul. Berarti mami-mami muda gitu. Nah itu kayaknya buat anak-anak yang mungkin usia kayak 4 yang prasekolah gitu Iya, loh. iya. Itu mesti kayaknya harus banyak ide gitu. Iya. Maksudnya bikin mainan-mainan atau apa yang untuk memacu mereka tuh biar nggak bosan. Iya, benar. kan ya. Kasih aja mereka misalnya buku gambar atau apa, biarin aja lah mereka mewujudkan kreativitas mereka masing-masing. Yang penting mereka terhindar dari rasa bosan, mereka terhindar dari kalau anaknya kayak saya tadi ya sampai yang galak kayak gitu kan. Nah, jangan sampai itu terus menjadi mendarah daging. Selesai cabin fever, selesai virus, Tetap galak. kayak gitu. Jadi Jadi biar aja jangan itu mereka. mamanya emang galak Oh juga. iya, Jadi udah turunan. faktor genetik berarti. Itu di luar konteks berarti ya. Oke. Jadi ini kesimpulannya ya dok ya, cabin fever itu bukan suatu penyakit, ya Betul. kan? Terus tidak perlu apa namanya medikasi, Ya. yang maksudnya obat-obatan Ya, dikonsumsi gitu betul, kan? betul. Cukup dengan manajemen stres aja. Stres gitu. pribadi. Jadi pokoknya yang positif ya, Ya. do something yang positif. Betul, gitu. betul. Ya. Mungkin dokter Ina mau nambahin sesuatu. Nambahin tadi ya, sampaikan dokter Foni, memang bukan penyakit ya dok, tapi ketika dirasakan bahwa sudah tidak sanggup untuk mengatasi secara personal, bisa konseling juga ke psikolog ya. Diperlukan terapi-terapi tertentu yang mungkin dia merasa tidak bisa diatasi secara pribadi, bisa juga melakukan terapi ke psikolog, tetap tanpa dengan obat-obatan karena dia bukan Untuk gangguan. teman ngobrol intinya, Intinya iya kan? Iya, betul. Kalau untuk temen ngobrol, nanti biasanya kita nggak perlu karena kan social distancing ya. Ngobrolnya nggak perlu kita ketemuan Nggak kan, usah. bisa chat. Ya, kayak tadi Betul. Lana sampaikan Iya bisa sih. video call ya kan, itu kan Yes. juga lagi ngetren kan. Ya, betul. Menggunakan aplikasi seperti itu. Oke, kita kan udah puas banget sudah bahas tentang cabin fever dari awal sampai akhir sama dokter Nina dan cukup mengedukasi banget ya. Oke, thank you. Aku juga sudah nggak terlalu kepo sekarang ya. Sekarang jadi paham. Iya, Kepo udah sama tahu. positif, it's okay. Oh, oke. Stay positif ya guys di rumah. Nah, buat kalian jangan lupa subscribe channel YouTube ini di @klinik gigi kita. Jangan follow IG kita di klinik gigi kita. Terus jangan lupa like, komen supaya kita lebih semangat lagi. Mau pertanyaan apa langsung aja tulis di kolom komentar, nanti kita yang jawab. Gitu ya guys. Oke, see you next time. Bye-bye.